apa sih yang akan terjadi di 2026, outlook-nya gimana secara ekonomi, secara bisnis, dan juga apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari. Setelah 2025 kita lalui dengan penuh perjuangan, dengan penuh drama, penuh kondisi-kondisi yang tidak ideal, ya gue juga ngalamin hal yang sama, merasakan bahwa 2025 ini mungkin penuh dengan ketidakpastian. Keputusan-keputusan bisnis di tahun 2025 akan diuji di tahun 2026. Tapi memang di 2026 akan ada sektor-sektor yang potensi naik. Sekarang gue mau share apa yang harus kita lakukan di tahun 2026 tadi dengan kondisi-kondisi yang udah gue sebutin sebelumnya. Nah, di sini gue akan coba rangkum secara ringkas, secara sederhana biar lu semua bisa paham dan siap-siap apa yang harus dilakukan di 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 2026. Gak kerasa hampir 6 bulan channel BTW Mr. Catur nemenin teman-teman semua, dan semoga bermanfaat, memberikan nilai, dan juga ada informasi-informasi yang berguna buat teman-teman semua. Dan gue sendiri ngucapin makasih banyak untuk supportnya selama ini, dan gue harap lu semua yang nonton video ini berkenan untuk terus support channel ini, share channel ini, tonton channel ini, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar makin luas kebermanfaatannya. Nah, apa yang terjadi di 2026? Setelah 2025 kita lalui dengan penuh perjuangan, dengan penuh drama, penuh kondisi-kondisi yang tidak ideal. Bayangin aja, waktu 2025 itu ada kondisi-kondisi yang memang kita nggak harapin. Dari dalam negeri kita tahu, baru aja tahun sebelumnya di 2024 ada pemilihan presiden yang baru. Sehingga pemerintahan yang baru ini butuh waktu transisi untuk melaksanakan program-program kebijakannya. Mulai dari program ekonomi, program sosial, program masyarakat, bahkan untuk program yang mendukung UMKM. Di tahun 2025 juga, kondisi geopolitikal memang ya cukup panas ya. Kita tahu ada beberapa perang yang terjadi di dunia ini, dan juga adanya trade war yang dimulai dari kebijakan Trump menaikkan tarifnya yang cukup mengguncang dunia usaha secara global. Dan di samping itu juga perlambatan ekonomi, kemampuan daya beli, dan lain-lain ikut menyumbang kondisi ekonomi di 2025. Ya gue juga ngalamin hal yang sama, gue yakin lo juga yang mungkin usaha ataupun bekerja merasakan bahwa 2025 ini mungkin penuh dengan ketidakpastian. Lambat laun, kita harus tatap 2026 dengan yang baru. Nah, gue di sini pengen sharing dari beberapa sumber konsultan-konsultan dunia yang melihat apa sih yang akan terjadi di 2026, outlook-nya gimana secara ekonomi, secara bisnis, dan juga apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini gue akan coba rangkum secara ringkas, secara sederhana, biar lu semua bisa paham dan siap-siap apa yang harus dilakukan di 2026. Kalau lu perhatiin semua ya, kita cek di media massa, di lini massa, atau di berita-berita manapun, nggak ada yang memberitakan 2026 ini secara euforia. Karena memang aktualnya 2026 ini fase yang sangat menentukan dari kondisi geopolitik, ekonomi, baik dunia maupun nasional di tahun 2025. Jadi pertanyaannya itu bukan, bisnis apa yang bagus ya, Mister? Atau sektor apa yang bakal jadi champion kalau kita mau melakukan usaha? Jadi nggak kayak gitu konsepnya teman-teman. Di 2026 ini kita bukan lagi tentang melihat bisnis mana yang bagus atau sektor mana yang bagus. Fokusnya nggak ke sana. Karena konsultan global memberikan reportnya mengatakan bahwa nggak ada yang baru di 2026 ini. Masalah yang lama itu menjadi normal. Artinya kita tetap akan menghadapi masalah-masalah yang sama di 2025. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi itu sudah menjadi normalisasi. Bukan sesuatu lagi yang harus kita takuti atau kita hindari. Pertumbuhan 2026 juga dianggap masih akan moderat, tidak boom, tidak besar, tidak akan ada sesuatu yang dahsyat yang merubah stigma so far ya. Ya kita nggak tahu sih di 2026 nanti ke depan mungkin ada kejadian-kejadian lain yang ya kita nggak harapin. Cuman kalau secara historis, secara data, secara responden, mereka melaporkan bahwa pertumbuhan masih ada tapi moderat, risiko itu tidak akan hilang, tapi menjadi sesuatu normalisasi, dan uang menjadi barang yang mahal. Artinya apa? Kesalahan sedikit aja dalam eksekusi usaha itu merupakan biaya yang sangat mahal. Keputusan-keputusan bisnis di tahun 2025 akan diuji di tahun 2026. Konsultan dunia McKinsey dalam reportnya di mckinsey.com mengatakan bahwa hampir semua responden optimis untuk menghadapi 2026.
Meskipun tetap akan dibayangi dengan adanya ketidakstabilan geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan atau trade policy changes, serta volatilitas ekonomi global. Hampir 34% mengatakan kondisi mereka saat ini lebih baik dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu. Dan 29% mengatakan kondisinya so-so aja. Sisanya mengatakan bahwa kondisi mereka terjadi penurunan. Tapi mereka juga optimis di 6 bulan ke depan pada tahun 2026, 41% mengatakan kondisi mereka akan menjadi lebih baik. Hanya 32% yang mengatakan mungkin kondisinya akan memburuk atas keputusan-keputusan yang mereka buat di tahun 2025. Report yang lain kawan-kawan semua dari Deloitte Consulting mengatakan kalau kondisi ekonomi 2026 itu akan terjadi sedikit pertumbuhan meskipun dampaknya yang akan terjadi 2026 juga diprediksi pelemahan di pasar tenaga kerja. Dan mereka meng-highlight kalau inflasi di suatu negara itu tetap akan menjadi kunci yang mesti dibaca oleh para pebisnis. Dan ini yang menarik, Ernst & Young serta Morgan Stanley bahkan bersama IMF mengatakan bahwa ada satu hal yang akan menjadi pemain utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi bahkan bisnis suatu negara atau perusahaan, yaitu AI. IMF menyebut AI akan sebagai enabler atau pendukung utama meskipun bukan menjadi massive propeller atau daya dorong dahsyat atas suatu kondisi ekonomi di suatu negara atau bisnis di suatu perusahaan. Jadi gini kawan-kawan, biar nggak terlalu pusing, kondisi rangkuman ekonomi 2026 menurut para pakar ekonomi dan konsultan global dunia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2026 tidak akan terlalu boom. Ya, dia akan moderat-moderat biasa-biasa saja. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sekitar 3% saja. Dan Indonesia diperkirakan tetap akan di 5%, yang artinya tetap stabil tapi tidak agresif. Dan itu hanya kondisi aman. Jadi kalau pemerintah melalui Pak Purbaya waktu itu mengatakan target pertumbuhan ekonomi 8%, yaitu cukup challenging juga ya. Ya kita berharap ada terobosan-terobosan baru dari beliau yang memang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu 8%. Karena menurut konsultan-konsultan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan tetap sekitar di 5%-an aja. Yang kedua adalah ketidakpastian itu bukan anomali lagi, tapi sesuatu kondisi permanen. Jadi kalau kita dulu pernah dengar yang namanya VUCA, volatility, uncertainty, lalu complexity, ambiguity, kondisi itu akan kita hadapi terus-menerus. Jadi bukan sesuatu lagi yang relevan kita bahas ketidakpastian seperti apa, tapi sebenarnya gimana kita menghadapinya. Dan yang ketiga, mereka semua sepakat bahwa AI adalah akselerator. Jadi bukan sebagai kunci kesuksesan, karena kalau bisnis lu rapi, AI akan menjadikan itu lebih rapi. Tapi kalau bisnis lu udah berantakan, maka penggunaan AI juga akan malah bikin bisnis lu berantakan. Jadi nggak ada satupun konsultan dunia yang mengatakan kunci kesuksesan sebuah usaha, sebuah bisnis adalah dengan menggunakan AI. Karena AI itu sekali lagi hanya sebuah enabler aja kawan-kawan semua. Dan di 2026 model bakar uang itu akan semakin ditinggalkan. Diprediksi nggak akan ada lagi startup ataupun lembaga-lembaga dunia yang akan gelontorin duit untuk bakar-bakaran. Kayak kita tahu ya, di awal 2020-an banyak banget startup yang bakar duit. Tapi akhirnya juga mereka goyah, dan itulah yang akan terjadi di 2026. Ekonomi akan semakin mature, bisnis akan semakin stabil, konsep bakar duit udah nggak menjadi relevan lagi. Sekarang gue mau share apa yang harus kita lakukan di tahun 2026 tadi. Dengan kondisi-kondisi yang udah gue sebutin sebelumnya, Marcus di dalam konferensinya 2026 ada 5 faktor yang dia sebutkan. Yang pertama, China sebagai dinamika yang akan menentukan arah bisnis, baik ke Indonesia ataupun sektoral di geografis Asia pada khususnya. Yang kedua, lean and agile akan menjadi prinsip yang semakin inti, karena yang besar dan yang kaku akan kalah dengan yang lincah dan ringan. Jadi yang susah untuk bergerak, susah untuk melakukan inovasi, susah untuk melakukan perubahan-perubahan radikal, akan ditinggalkan, akan semakin tidak relevan lagi dengan market yang berubah semakin cepat. Jadi organisasi lo pastiin semakin lean, semakin agile, semakin adaptif dengan market saat ini. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen itu sangat cepat kawan-kawan semua. Jadi ada istilah yang dinamakan dengan micro segmentation, yang gue udah bahas di video gue, beberapa video gue sebelumnya. Itu gimana kita nggak lagi menyasar wide market, tapi kita harus menentukan narrow market yang akan menjadi loyalis market kita, yang akan mengenerate revenue secara menerus secara konsisten. Dan produk yang kita tawarkan menjadi semakin relevan buat mereka. Sebagai contoh ya, misalnya teman-teman produksi yang namanya skincare. Sekarang nggak lagi bicara secara global skincare semua diproduksi. Tapi kalau bisa spesifik, misalnya khusus jerawat, khusus ketiak, ya kita tahu ada produk yang mengkhususkan dirinya untuk rambut, untuk ketiak, dan lain-lain, itu memiliki potensi untuk winning lebih besar dibandingkan dengan semuanya. Kenapa? Karena tadi, sesuai dengan di awal yang gue bilang, biaya itu akan semakin mahal. Jadi kesalahan kecil
itu juga akan berdampak luar biasa. Dan biaya-biaya marketing yang terlalu besar, itu efeknya nggak akan terlalu signifikan. Jadi kita harus pinter-pinter ngatur biaya, ngatur resources kita, kemana kita harus tujukan, biar produk dan bisnis yang kita jalankan itu bisa winning. Perubahan customer behavior tadi atau perilaku konsumen bukan membuat mereka berhenti belanja, enggak. Tapi mereka itu lebih selektif. Mereka lebih milih-milih sekarang itu. Nggak hanya sekedar promo mereka beli, mereka udah makin cerdas. Mereka lebih sadar nilai daripada mereka beli terus kecewa, numpuk-numpuk, dan apalagi tren-tren penggunaan pay later juga rasanya semakin berkurang dengan makin banyaknya edukasi-edukasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Mereka nggak lagi mudah terpukul, mereka membandingkan, mereka membaca review, mereka janji, maka ada yang dinamakan dengan UGC atau User Generated Content, di mana konten-konten natural, konten-konten dari user, bukan dari publik ternama atau dari makro influencer, itulah yang mereka percaya. Jadi sekarang eranya teman-teman semua bukan lagi kita bicara pakai tokoh-tokoh ternama untuk menginfluence calon pembeli kita. Sebagai awareness itu mungkin ya gue sepakat itu masih works ya. Karena spreadingnya, jangkauannya, kalau kita menggunakan macro influencer tentu akan lebih luas. Tapi decision mereka membeli, tetap mereka akan melihat konten-konten yang natural dari pelanggan-pelanggan yang memang menggunakan produk-produk yang kita tawarkan. Jadi para konsumen itu sekarang menguji janji, bukan sekedar lagi mereka termakan dengan janji-janji yang disampaikan oleh iklan-iklan yang kita lakukan. Keempat, mau nggak mau harus dilakukan dengan kolaborasi dan adaptasi lokal. Kita nggak bisa lagi jalan sendirian. Kita semua sudah bicara collaboration. Antara satu pihak dengan pihak lain harus saling berkolaborasi. Kita nggak bisa memandang kompetitor itu real kompetitor, karena terkadang kita butuh kolaborasi dengan mereka. Kita tahu brand-brand besar juga banyak melakukan kolaborasi. Contohnya misalnya kita tahu Nike, Adidas, terus produk-produk dunia lain, bahkan produk-produk lokal, juga memiliki kolaborasi-kolaborasi baik dengan tokoh-tokoh ataupun dengan brand-brand lain, yang mereka memadupadankan satu dengan yang lainnya dengan tujuan mendapatkan market yang lebih spesifik dan juga lebih loyal. Yang terakhir, dari Mark Bloss menyampaikan bahwa AI tetap sama dengan apa yang disampaikan oleh konsultan-konsultan dunia yang lainnya, yaitu akan menjadi enabler utama. Bukan sebagai kunci, sekali lagi ya, AI yang banyak digadang-gadang, lu harus pakai AI, segala macamnya, itu bener banget, tapi itu bukan menjadi kunci kesuksesan usaha lu. AI akan mempercepat proses yang lu lakukan, baik itu pencatatan administrasi, produksi, dan lain-lain. Dan lu akan ketinggalan kalau nggak pakai AI. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar mengoperasikan AI. Lu harus rapih dulu, sistem lu harus dibuat dulu, fundamental bisnis lu harus benar, jadi AI akan mempercepat itu menjadi langkah yang lebih baik. Tapi kalau semuanya masih berantakan, AI pun nggak akan ada gunanya. Bahkan para konsultan sepakat bahwa penggunaan AI di bisnis yang berantakan akan membuat bisnis itu lebih cepat lagi berantakannya. Jadi di 2026 dengan kondisi ekonomi serta tantangannya, pertanyaannya bukan lagi bisnis apa yang bagus, tapi bisnis apa yang masih relevan. Dan bagaimana membuat bisnis kita relevan di mata pelanggan kita. Jadi kalau gua sederhanain ya, sebenarnya apa sih yang harus kita kuasain? Nah ini poin-poin pentingnya. Kita harus mulai membiasakan membaca data dan angka bukan menggunakan perasaan. Karena biaya cost acquisition atau CAC itu akan lebih mahal dibandingkan dengan LTV atau long time value customer. Yang kedua, operasi yang rapi, SOP dan lain-lain itu menjadi krusial karena bisa meningkatkan efisiensi dari perusahaan lo dan ini berpengaruh banget ke cash flow perusahaan lo. Yang ketiga, marketing berbasis trust atau community macro segmentation yang tadi gue udah sebutin sebelumnya. Yang keempat, lo nggak harus ngejar besar, tapi ngejar relevan. Ya, bukan buru-buruan menjadi siapa yang paling besar lebih cepat, tapi siapa yang tetap menjadi relevan dalam bisnis yang semakin kompetitif saat ini. Yang kelima, nggak ada lagi tuh istilahnya lu jualan dulu deh, nanti rapinya belakangan. Tapi rapihin dulu sambil jalan, baru diskalakan. Jadi jangan lagi lu buang-buang energi lu, buang-buang duit lu, buang-buang waktu lu untuk sesuatu hal yang konyol, yang ibaratnya hanya akan menenggelamkan bisnis lu sendiri, karena lu nggak ngelapihin bisnis lu dari awal. Dan yang terakhir, kita sekarang bukan lagi bicara siapa yang viral, tapi yang penting adalah yang repeat ordernya terus-menerus dan juga menjadi rujukan atau word of mouth. Tapi memang di 2026 akan ada sektor-sektor yang potensi naik. Bukan berarti pasti berhasil dan pasti seksi ya, tapi ini potensi-potensi naik berdasarkan kajian-kajian yang mendukung dari laporan-laporan konsultan global yang gua sebutin tadi. Yang pertama adalah data center dan infrastruktur digital. Karena dengan ledakan AI yang semakin masif penggunaannya dan trafficnya yang semakin gila banget, maka kebutuhan data center itu akan makin besar. Ya gue tahu sih, ini data center ini bukan biaya yang murah ya, ini pasti pemain-pemain big players yang akan main. Kita mungkin sebagai UMKM, kebagian proyek-proyek kecilnya. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam pengadaan-pengadaan yang berkaitan dengan proyek data center,
Misalnya aja pengadaan baterainya, gensetnya, atau pembangunan data centernya, tools-toolsnya, atau bahkan hal-hal kecil terkait dengan safety equipment atau yang lainnya yang kita bisa supply, maka itu menjadi potensi yang luar biasa. Karena menurut salah satu laporan yang gue kutip dari Yahoo Finance, pertumbuhan infrastruktur data center itu akan naik hampir 5,91% CAGR-nya ya sampai dengan tahun 2029. Sektor yang kedua yang tetap akan menjadi primadona yang berpotensi, sekali lagi berpotensi ya kawan-kawan, itu adalah sektor kesehatan preventif. Berdasarkan laporan Grandview Research, CAGR sektor ini mencapai hampir 9,3% sampai dengan tahun 2030. Kenapa sektor ini naik? Karena manusia semakin lama semakin sadar akan kebutuhan kesehatannya. Dan kita juga tahu, ya gue juga ngalamin sendiri ya, sekarang gue sadar banget untuk ngecek, medical check up, lalu jaga kesehatan, pola makan, dan juga minum vitamin, yang dulunya mungkin orang-orang nggak terlalu mempedulikan. Yang ketiga masih di sektor energi. Tapi lebih spesifiknya lagi adalah energi transisi dan rantai turunannya. Kalau kita bicara energi ini bukan berarti hanya yang besar-besar aja ya, karena sekarang itu kita nggak lagi bicara tentang pembangkit listrik, produksi green energy, tapi dari sektor EPC-nya, pembangunannya, mungkin kita bisa menjadi subvendor, menyediakan manpower supply, menyediakan tenaga-tenaga ahli yang tersertifikasi, melakukan audit energi, artinya kita juga harus meningkatkan kemampuan dan keilmuan kita. Yang keempat, sektor baterai dan ekosistemnya. Ini bukan bicara tentang mobil listrik aja, tapi ini juga terkait dengan storage, pengolahan limbahnya, serta industri-industri turunan yang dibutuhkan untuk produksi EV serta turunannya. CAGR-nya diproyeksi akan naik hampir 14% hingga tahun 2030. Nah, yang nggak kalah menariknya lagi, berdasarkan ASEAN Briefing, mereka melaporkan bahwa halal ekonomi itu akan meningkat, khususnya apalagi di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Semakin banyak narasi tentang makanan halal, minuman halal, bahkan pakaian halal itu menjadikan bisnis di sektor halal ini menjadi semakin menarik. CAGR-nya diproyeksi 2 digit atau sekitar 10-12% hingga tahun 2030. Jadi kalau lu semua pemain fashion, pemain F&B, pemain retail, maka konsep halal ini, narasi tentang halal ini, penting banget lu masukin sebagai salah satu value yang lu deliver di tahun 2026. Dan lagi-lagi, teori ekonomi klasik atau teori bisnis yang sangat legendaris, bahwa kita harus kembali kepada fundamental bisnis, operation, supply chain, SOP, pembukuan yang rapih, penjagaan cash flow, good governance, dan juga mendukung keberlangsungan environment atau yang kita bilang green economy, inilah yang tetap akan menjadi pilar. Jadi saatnya lu semua lihat lagi bisnis lu, apakah semuanya udah mulai rapi, dari pembukuannya, dari aturan-aturan mainnya, SOP-nya, dari supply chain-nya, dari logistiknya, produksinya, dan lain-lain. Apakah semua sudah terstruktur dengan baik dan rapi? Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang paling krusial. Apakah kita masih layak dipercaya untuk bertumbuh bersama market dan pelanggan kita? 2026 itu bukan halaman kosong, tapi itu merupakan sebuah keputusan dan toleransi yang kita lakukan di 2025 dan apa yang sudah kita mulai dari sekarang. Karena masa depan tidak dibentuk oleh prediksi, tapi ditentukan oleh keputusan hari ini. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.